Sahabat Kristus, salam jumpa kembali dalam kasih-Nya. Dalam renungan harian GKI Kuitang hari ini, bersama saya Pendeta Lindowati Niman. Hari ini sahabat, kita akan merenungkan Mazmur 61 ayat 5. Tapi sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa, kami sungguh membutuhkan sabda-Mu untuk menuntun kami, untuk memperbaharui kami, untuk memperlengkapi kami. Bersabdalah ya Bapa. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur 61 ayat 5, demikian sabda Tuhan. Biarlah aku menumpang di dalam kemah-Mu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung di bawah naungan sayap-Mu. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah tiap orang yang suka merenungkannya dan yang memelihara dalam hidupnya setiap hari. Sahabat Kristus, setiap kita dapat menghadapi masa-masa sulit, apalagi di era post-truth ini ya. Kadang kita sadari bahwa kesulitan itu tidak selalu dapat kita tanggung sendiri. Kita membutuhkan seseorang untuk hadir. Bahkan sering mereka tidak perlu banyak bercakap. Kita perlukan hanya hadir, mendengarkan, memahami, dan terutama menerima kita apa adanya. Nah sahabat, bayangkanlah itu terjadi pada anak-anak kita. Kita kan tidak bisa ya selalu mendampingi mereka dimanapun mereka berada. Namun demikian ketika mereka di rumah, apakah kita hadir bagi mereka? Nah sahabat, sering kita sebagai orang tua atau yang merasa lebih tua, hadir di tengah anak-anak kita, yang keluar lalu dari mulut kita adalah perintah, tuduhan, dan akhirnya selalu pertengkaranlah yang mewarnai setiap perjumpaan antara kita dan anak-anak. Ataupun kita jadi terlalu sibuk karena urusan kita sendiri. Dan akibat dari semua itu mereka mungkin bertanya, di mana engkau ayah, di mana engkau ibu? Tapi mungkin mereka juga bisa malah enggan bertemu ya dengan kita. Karena setiap perjumpaan kan pertengkaran. Ataukah juga bisa terjadi ibu dan ayah yang begitu kelelahan karena banyak tugasnya. Atau karena memang tubuh sudah lemah. Sehingga ayah dan ibu kita sebenarnya membutuhkan engkau, para anak. Terutama yang sudah cukup besar ya, untuk memahami mereka, untuk menerima dan membantu orang tuamu untuk banyak hal. Nah, sahabat Kristus, hari ini kitab Mazmur menunjukkan pada kita bahwa pemazmur begitu rindu untuk dekat dengan Allah. Kedekatannya dengan Tuhan digambarkan dengan kerinduannya untuk selama-lamanya menumpang di kemah Allah. Kemah pada waktu itu adalah rumah ya sahabat, tempat sebuah keluarga berkumpul dan bersuka cita, saling memberikan kekuatan, motivasi, pengharapan. Di dalam rumah setiap orang akan menghargai dirinya sendiri karena dicintai oleh anggota keluarga yang lain. Juga ia menghargai anggota keluarga yang lain dengan cinta. Dalam keluarga demikian sahabat, setiap orang jadi dapat tumbuh, berkembang, berkarya bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Semuanya dilakukan dengan cinta. Jika pemazmur mengungkapkan demikian, maka pemazmur sedang menggambarkan bahwa sumber dari segala kekuatan, perlindungan, pengharapan adalah dekat dengan Allah. Bagai sayap burung Raja Wali yang dikepakkan agar anaknya dapat kuat terbang di atas awan, di tengah badai sekalipun. Demikianlah orang-orang yang dekat dengan Allah akan tumbuh menjadi terbang tinggi. Sahabat Kristus, sebagai anggota keluarga, marilah kita meneladani pemazmur yang menanamkan kepercayaan kepada Allah yang selalu mengasihi seluruh keluarga. Agar di masa sulit setiap anggota keluarga tetap memiliki pegangan dan pengharapan yakni kepada Tuhan Allah saja. Juga kita dipanggil menjadi alat perpanjangan kasih Allah bagi keluarga, yakni menjadi teladan beriman
dan mau mendengarkan dan menghargai setiap orang sesuai panggilannya. Juga membantu mereka. Selain itu, keluarga pun dapat menjadi alat di tangan Tuhan agar anak-anak kita atau orang tua kita tak mudah tergiur dengan rayuan dan penipuan untuk kenyamanan sesaat, melainkan memiliki keberanian untuk menolak serigala berbulu domba dengan kekuatan dan hikmat Allah melalui kehadiran kita bagi mereka. Nah, sahabat Kristus, mari jadilah keluarga yang saling mendengarkan, saling menguatkan, dan saling membangun satu dengan yang lain. Wahai ayah, hadirlah ayah. Wahai ibu, hadirlah ibu. Wahai anak, hadirlah anak. Dan ciptakanlah kehadiran satu dengan yang lain. Persilahkanlah Tuhan hadir dalam keluarga kita. Tuhan menolong kita. Mari berdoa. Terima kasih ya Allah, kami mau hadir bagi keluarga kami. Tolonglah kami, pimpinlah kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, sampai jumpa. Tuhan memberkati.